perjalanan memukau serasa melintasi dimensi waktu. Keterikatan nuansa klasik yang selalu memiliki daya tarik. Merasakan jejak sejarah di tanah para samurai. Hai teman-teman, kita udah ganti baju. Pesona otentik, budaya nan cantik. Ikuti perjalanan gadis Bianca dalam Journey to Japan with Haruka. Hai Travelers, perjalanan Jepang kita lanjutkan di Prefektur Ehime. Saat ini gadis dan Haruka lagi di stasiun Matsuyama untuk menjajal kereta panorama yang sangat ikonik di Ehime. Ini dia Travelers, JR Yonada Monogatari. Kereta panorama yang dioperasikan oleh perusahaan kereta JR Shikoku ini menjadi salah satu experience favorit wisatawan loh. Ada 3 gerbong kereta yang ditawarkan dengan tema berbeda-beda. Nah, gadis dan Haruka kebetulan naik gerbong kereta yang namanya Haruka juga nih. Wah, kebetulan sekali ya. Wow, ini dia keretanya. Keretanya panoramic view ya? Yes. Kayak hotel ya. Interior gerbong kereta Haruka sangat indah dan cantik dibalut dengan suasana klasik retro. Di setiap dindingnya terdapat hiasan lampu berbentuk jeruk mikan, ciri khas dari Ehime. Lucu kan? Harga per orang untuk bisa naik kereta Haruka sekitar 6.000 yen. Tapi jangan lupa ya, travelers harus reservasi dulu. Tadi welcome drink, terus kita disediain makan juga. Ini makan sarapan yang khusus di sini. Ya, cantik banget. Cantik banget. Ada apa aja nih kita lihat? Ada salad, terus juga ada chicken, ada yogurt, dan puding. terus ada sup sedikit. Ini konsum mungkin sama roti. Kita Menikmati hidangan khas Ehime dengan panorama laut, pedalaman Seto, dan juga desa-desa cantik di Shikoku menjadi satu momen yang sangat indah. Nah, kita sudah sampai di stasiun Monada. Nah, di stasiun ini adalah stasiun yang sangat terkenal karena menjadi inspirasi dari salah satu adegan di Spirited Away, filmnya Studio Ghibli. Iya. Iya, jadi sebelum mau berangkat itu kan stasiunnya depan laut tuh. Nah, ini nih dia. Ini tuh Sumber inspirasinya. duduk di sini terus foto-foto gitu. Iya. Tapi sayangnya hari ini hujan. Tapi enggak. Tapi nggak apa-apa ya, masih Nggak kita apa-apa sih. bisa ngerasa tempatnya. Tempatnya emang kalau kita lihat kecil ya stasiunnya, tapi itu emang bikin romantis banget ya. Terus di belakangnya kan ada lautnya, jadi Iya, view-nya bagus banget. Kita cuma punya waktu 10 menit di sini untuk menikmati suasana dan juga bisa pengalaman kita untuk kayak ada di film Spirited Away. Nah, tadi kalau kita dada-dada itu, jadi budayanya di sini tuh setiap kereta Yonada Monogatari lewat, semua masyarakatnya dada-dada juga. Ih,
Yes, selamat datang di kota Ozu, Travelers. Ozu juga mendapat julukan kota kecil Kyoto karena kemiripan suasana yang khas sangat otentik dengan tradisi Jepang. Sudah sampai Ozu. Wow, ini kita lagi di kota Ozu, kota kecil, dan ini termasuk bisa dibilang kota tua ya. Ya, jadi bangunannya juga emang tua dan tradisional banget. Klasik banget. Iya. Nah, kotanya bersih banget, meskipun kecil nih kita lihat bersih banget. Sampai bersih. Hari ini tuh ada paritnya, ikan mas, ikan koi dong. Yes. Cantik banget. Sampai ikan koi bisa hidup di paritnya. Dan di sini meskipun kota tua, biar orang-orang juga bisa lihat dan bisa nikmat. Jadi beberapa bangunannya jadi hotel juga. Jadi travelers yang datang ke Ozu bisa merasakan menginap di rumah aslinya orang Jepang. Keren banget. Bener-bener aku di rumah nenek aku. Iya. Kita balik ke masa lampaunya Jepang. Jadi ini salah satu hotel yang sangat terkenal, bangunan tua di Ozu City. Benar-benar bangunannya dijaga banget, masih asli, dan usianya sudah sampai lebih dari 100 tahun. Iya. Bener-bener kayak ngerasa aku lagi time sleep ke zaman ke eranya siapa gitu. Iya, eranya kayak Meiji. Dan destinasi ini tuh masuk ke dalam 100 destinasi green destinations di seluruh dunia karena menjaga keaslian dan melihat sustainability-nya, direstorasi lagi, bangunan tua tetap dipakai. Jadi ini pakai kacu. Kita di dalam Ozu Castle. Kita sudah ganti baju jadi tentara perang. Waktu zaman dulu. Jadi ini kita udah siap perang. Gitu. Terus ada ininya. Pisaunya, pisau katana. Katana namanya katana. Pedang katana. Pakai. Iya. Berat. Atau enggak, ini aslinya 30 kilo. Aslinya ya. Kita pakai ini sudah di replika. Iya, replika. Jadi 15 kilo. 15 kilo total dari atas sampai bawah. Tetap aja berat. Iya, kayak gini gak sih, kayak robot kayak. Nah, travelers juga bisa loh merasakan sensasi menginap di kastil yang usianya ratusan tahun ini. Konnichiwa. 400
tahun yang lalu sebenarnya udah ada old castle-nya. Sampai 250 tahun masih bertahan, tapi karena udah jelek jadi dibongkar semua. Terus dibangun lagi gitu ya? Yes. Jadi direkonstruksi lagi karena memang udah catatannya sudah terkumpul, bisa dibangun lagi. Yes. Dulu ada raja yang Ozu daerah sini mau bikin untuk simbolnya biar tahu tinggal di sini gitu. Old Castle ini sebenarnya bukan tempat tinggal, tapi pas perang biar bisa lihat lawannya dari mana atau daerah mana, nanti kita naik atas biar bisa lihat gitu. Kalau makin tinggi kan makin bisa lihat gitu. Jadi ini memang markasnya para tentara Ozu. Travelers bisa merasakan pengalaman sambutan istimewa layaknya akan bertemu raja, mengenakan kacu, dan tentunya mendapatkan layanan eksklusif lainnya seperti sarapan dan makan malam di kastil. Tapi siap-siap ya dengan tarif yang nggak main-main. Travelers harus membayar senilai 1 juta yen untuk bisa menginap di sini. Traveler, salah satu budaya yang sangat lekat dengan masyarakat Jepang adalah berendam air panas di onsen atau tempat pemandian air panas. Nah, kita mau mandi di Asukanoyu Onsen yang menawarkan kamar mandi khusus untuk keluarga kekaisaran loh. Pengunjung bisa merasakan pengalaman mandi sambil mengenakan jubah mandi Jepang kuno yang disebut yucho ini. Kita udah pakai yucho. Ini pakaian mandi yang dulu digunakan oleh Kaisar. Ini dia. Onsennya keren banget ya. Tradisional banget. Iya, dan ini kamar VIP. Aduh, coba yuk. Bener masuk. Yang ya, tapi aku emang suka banget onsen. Terus aku bisa dicoba onsen yang di sini, seneng banget. Enak banget. Kalau onsen tuh air dari bawah, Air mata air ya. iya. Hangat banget, travelers, enak banget. Jadi relax gitu ya. Suhunya 42 derajat Celcius. Nggak terlalu panas sebenarnya, tapi tadi karena masih dari suhu tubuh dingin, terus udah gitu masuk ke sini, jadi masih ada penyesuaian. Tapi sekarang udah enak banget. Enak banget. Ini green tea. Lihat tanda-tanda. Enak banget. Enak banget. Enak banget, travelers. Sekarang kita habis berendam air panas ya. Jadi suhu tubuhnya juga sekarang udah mulai dingin. Kipasan gerak-gerak. Kipasnya segar banget. Terus juga ditambah dengan teh, jadi lega dan segar banget. Iya, bisa istirahat gitu ya. Setelah segar mandi air panas, kali ini kami ke tempat penyewaan kimono nih, travelers. Menggunakan kimono sangatlah tidak mudah. Ada banyak kain yang harus ditumpuk dan diikat.
Tapi hasilnya cantik kan? Sudah jadi. Kita pakai kimono. Cantik kan? Cantik kan? Kita lanjut mau mencicipi kuliner khas dari Matsuyama Ehime, yakni taimeshi atau nasi ikan kakap merah yang merupakan simbol kemewahan dan keberuntungan. Seragam makanannya. Ini namanya Uwajima Taimeshi. Ya, jadi ini adalah ikan kakap merah dari Pulau Uwajima, Ya. khas dari Ehime tentu saja. Kita makan aja. Ya. Ini saya di sini ada telur dan kuahnya ya. Ya, jadi ini ada cara makanannya. Pertama, yang kuah ini, bumbu ini dikocok dulu. Kita campur ya. Campur dulu. Masukin semua. Semuanya. Ya. Terus ini Caranya? Gimana? Travel? ini Kasih tahu. ambil beberapa ikan, misal kayak 2 atau 3, Kita ambil ikannya. 4 juga boleh. Banyak juga boleh ya. Terus ada bumbunya, Bumbunya dituang nih. tuang Ini nih. ada Tapi hati-hati ya karena bumbunya asin juga, jadi Nggak boleh banyak secukupnya. kita tuang di 1, sini ya. 2, 3. Hai. Oke. Itadakimasu. Aku nasinya dulu. Sekarang mau makannya. Fresh banget ikannya. Rasanya enak banget sih, kayak bumbunya juga pas. Cocok buat sama ikannya. Tapi kalau ngomongin tekstur ikan kakap merahnya ya, ini tuh ikan mentahnya, ikan kakap merahnya tuh agak kenyal gitu loh. Nggak yang langsung lumer, tapi ada agak kenyal kayak jelly. Jadi enak banget. Kalau di Jepang, makan ikan kakap merah tuh bagus untuk rayain ulang tahunnya atau pas biasanya dipakai pas anak lahir, ada acara makan gitu kan, itu pasti ada kakap merah juga. Jadi memang untuk acara-acara sakral ya, Iya. kakap merahnya. Iya. Untuk perayaan-perayaan. Nah, travelers, bangunan besar dan ikonik ini adalah Dogo Onsen Honkan, pemandian air panas tertua di Jepang. Dogo Onsen Honkan dibangun pada periode Meiji tahun 1894. Namun sumber air panas yang ada di sini dipercaya sudah digunakan sejak 3000 tahun yang lalu. Cara terbaik menikmati suasana di sekitar Dogo Onsen Honkan ialah dengan naik jinrikisha, sejenis kendaraan becak yang ditarik oleh tenaga manusia. Jinrikisha pertama kali digunakan di Jepang pada akhir periode Edo atau sekitar tahun 1860 sebagai transportasi utama sebelum adanya kereta atau mobil. Sekarang kita naik jinrikisha. Kita mau keliling-keliling dulu ya sekitar Dogo Onsen Honkan. Bye bye. Bapak saya Keren banget ya. ya balik lagi ya udah selesai, seru banget. Sekitar 3 menit ya kita lihat atraksinya. Jadi ini tuh ternyata Dogo Onsen ini tuh. Aku pikir tuh ini kayak kuil gitu loh awalnya. Iya,
ini Dogo Onsen. Jadi pas lagi ternyata terbuka ada 3 tingkat. Nah, ternyata ada yang mandi di situ. Iya, ada yang mandi, terus ada yang main taiko. Jadi ini representasi Dogo Onsen. Memang ini adanya persis di sekitar Dogo Onsen Honkan. Dan kalau dari arah Dogo Onsen Honkan tinggal lurus aja ada pasar. Nah, setelah pasar ada ini deh. Nah, kalau travelers mau jajan cemilan seperti manju atau oleh-oleh lainnya, bisa juga nih mampir di pasar sekitar Dogo Onsen Honkan ini. Perjalanan budaya dan spiritual di Ehime kami akhiri dengan mengunjungi kuil Enmanji. Jadi travelers, kita habis berdoa ya di Enmanji, Enman Temple atau Enman Shrine. Ini adalah temple khusus untuk doanya apa? Doanya untuk mencari jodoh, kalau enggak atau enggak menjaga hubungan atau relationship itu biar baik. Itu dia. Terus kalau di sini selain doa, tadi kan kita lempar koin ya 5 yen. Karena kenapa pilihnya 5 yen? Karena itu dalamnya kan koinnya kan di tengahnya bolong kan. Jadi bagus buat doa gitu. Jadi kayak mungkin harapannya biar tembus. Bisa jadi. Di belakang ini nih semua harapan-harapan ada kok di sini ya. Semoga dapat jodoh yang baik. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.